pada hari ini Sabtu 28 September 2024 usia 40 SMA 6 angkatan 9 bisa berjalan lagi, yaitu usia yang ke-14 ke-15, dan alhamdulillah sudah hadir Pak kita Bapak Muslim Al-Fatih. Ustaz muda kita ini muda ya Pak ya. Yang jelas mungkin ada yang usia anak kita sama dengan beliau. Baik, Pak Ustaz akan menyampaikan usianya dengan topik 8 derajat untuk hidup lebih bahagia. Dan kali ini juga kawan kita menyempatkan atau mengaktifkan Zoom bagi teman-teman yang tidak hadir, dan juga materinya sudah saya share di grup paguyuban umat Muslim. Jadi kalau mau lihat materinya ada di grup paguyuban. Pertama, terima kasih juga untuk Pak Bakir pasangan yang hari ini hadir. Kita sudah diizinkan menggunakan musola ini. Insya Allah kita akan secara rutin mungkin setahun 2 kali atau 3 kali kita memakai tempat ini sangat indah, ya. Sangat indah, sejuk, dan membuat kita semua bersemangat untuk hadir. Kita tidak panjang lebar, Pak Ustadz bisa memulai materi untuk disampaikan ke kita sampai nanti menjelang sholat subuh. Silakan. Ini keluarga sungguh baik, tambah ini nanti terakhir. Nanti diingatkan lagi Pak. Iya, saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mengucapkan salam sebagai pembuka. Semoga yang menjawab salam saya dengan semangat hutang-hutangnya lunas. Aminnya semangat sekali ya. Aminnya semangat. Semoga yang menjawab salam saya dengan semangat, Allah berikan jodoh terbaik. Aminnya tidak kalah semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah atas segala curahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang begitu berlimpah, yang tidak bisa pernah kita hitung. Namun seringkali hidup kita kurang bahagia bukan karena kurang nikmat, tapi karena sibuk memikirkan yang belum ada, lupa mensyukuri yang sudah ada. Maka kunci bahagia adalah memaksimalkan untuk terus mengingat yang sudah ada dengan kebersyukuran. Dan salah satu yang paling kita syukuri adalah nikmat sehat. Mana yang lebih penting, nikmat sehat atau nikmat harta? Dua-dua. Orang sehat gak punya harta serasa sakit. Tetapi ternyata ada dua nikmat yang kata Nabi paling banyak lupa disyukuri. Padahal dua nikmat ini adalah nikmat yang paling besar atau nikmat yang terbesar, yaitu nikmatus sihah wal farag, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada orang kaya tapi tidak sehat, sulit juga bahagia. Betul tidak? Ada orang sehat, kaya raya, tapi nggak punya waktu. Sulit juga bahagia. Makanya dua nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat dan sempat. Sempat ngaji, sempat ketemu cucu, sempat ketemu anak, sempat ketemu mantu. Ada yang jawab mantan. Mantu kenapa jadi mantan? Ada yang mantan di sini ya? Bahaya ya.
Tapi insya Allah kalau alumni tahun berapa? 79. 679 itu apa? 6-nya apa? SMA 6. Angkatan tahun? Berarti ayah bunda lulus tahun 79 ya. Tapi kalau saya lihat dari depan kok ayah masih usia 63 ya? Hah? Oh, emang 63 ya? Jadi saya jujur ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan nikmat kesehatan. Tidak banyak orang seusia ayah bunda bisa melangkahkan kaki sejauh ini. Makanya salah satu untuk bisa bersyukur adalah sering-sering main ke rumah sakit, melihat saudara yang sedang sakit, karena menjenguk orang sakit pahalanya besar. Didoakan para malaikat. Dan yang saya hormati Bapak Joko Widodo yang berhalangan hadir. Oh, tidak diundang ya? Oh, tidak diundang. Kepada tuan rumah yang luar biasa, tempatnya sejuk ya, Masya Allah. Ini masalah pribadi. Semoga Allah berkahi hidangannya, tempatnya, Allah panjangkan usianya, anak-anaknya solih-solihah, hartanya berkah, siha wal afiyah, istrinya nambah sayangnya. Belum selesai doanya, jangan diputus dulu ya. Nambah perhatiannya, semoga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan izinkan yang masih muda belia ini, itu saya seusia anak ayah bunda semuanya, insya Allah. Tapi memang saya dituakan oleh pergaulan. Memang saya sering bergaul dengan orang-orang seusia Anda. Saya seorang hipnoterapi, seorang konselor happiness, sering diberikan klien yang usianya jauh lebih tua dibanding saya. Setiap pekan saya keliling ke seluruh daerah di Indonesia untuk mengisi seminar tentang happiness, kebahagiaan. Di lembaga namanya PPA Institute. Jadi kawan-kawan kalau pengen tahu tentang training-training kebahagiaan sejenis ISQ, kami para alumni ISQ membuat training baru namanya PPA Institute. Sudah ada di 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di 150 kota. Dan sudah 30 lebih pembicaranya, salah satunya saya. Dan memang menarik membahas tentang kebahagiaan, karena seorang pakar psikologi positif bernama Profesor Dr. Martin Seligman pernah berkata, di tahun 2024 ini, ayah bunda, semua kehidupan manusia meningkat. Teknologi meningkat pesat. Semuanya. Semua bidang kehidupan meningkat pesat kecuali tentang mental health, tentang kebahagiaan. Handphone dulu sama sekarang canggih mana ya bunda? Ibu bapak berarti ngalamin handphone Nokia ya? Yang hitam putih. Yang permainannya ular. Yang kalau SMS kepanjangan terputus. Ngalamin ya? Saya aja ngalamin apalagi ayah bunda. Apa sebelum handphone ada lagi tuh? Apa namanya ayah bunda? Saya nggak ngalamin, ayah bunda kayaknya ngalamin. Ngalamin ya? Berarti kalau teknologi canggih dulu atau sekarang? Sekarang bisa video call, live Zoom, orangnya jauh tapi bisa live streaming. Dari sisi fasilitas hidup, dulu sama sekarang lebih lengkap mana ya bunda? Dulu rumah kita ada AC-nya, ada AC angin cepoi-cepoi ya. Secara fasilitas hidup lebih lengkap sekarang. Tetapi kalau saya tanya, tingkat kebahagiaan kita kalau boleh jujur lebih bahagia dulu atau sekarang? Ada yang jawab sekarang, ada yang jawab, tapi mayoritas koresponden ketika saya memberikan kuesioner, jawabannya dulu. Dulu bahagianya simple. Dulu bahagianya simple. Mungkin kalau ayah bunda sudah makan asam garam terlalu banyak ya. Kalau ayah bunda bertanya kepada anak ayah bunda, membahagiakan anak sekarang sama membahagiakan anak dulu gampang mana? Kita dulu dikasih sarapan telur sudah bahagia ya. Permainannya apa ya bunda dulu? Karet dirangkai-rangkai dimainkan. Betul? Sekarang iPad, betul tidak? Anak SD sudah main iPad, harganya belasan juta. Itu pun kadang-kadang masih tantrum. Itulah kenapa tema-tema kebahagiaan masih cukup
menarik untuk dibahas, dan pembahasan kita siang hari ini insya Allah membahas tentang lapang dada untuk hidup bahagia atau the real happiness, bagaimana menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa materi ini saya sampaikan? Karena saya tidak tahu latar belakang ayah bunda apa, mungkin profesinya beda-beda ya. Ada yang pensiunan, mungkin ada yang pengusaha, ada yang istri seorang pengusaha dan lain-lain. Bahkan mungkin dari wajahnya saya lihat beberapa suku nih ada. Ada suku Sunda ada. Jawa Barat coba angkat tangan. Oh, teteh-teteh ya, mantan teteh ya. Mantan teteh. Sekarang udah jadi ini nih. Ini. Yang Jawa Tengah ada Jawa Tengah? Enggak ada. Rantau dari Jawa Tengah. Ada keluarganya ada. Dari mana Ibu? Solo, saking Solo nggih. Solo ini pun Ibu. Stasiun Solo. Pokoknya Solo ya Bu ya. Ada yang saking Jawa Timur. Mana Jawa Timur? Dari mana Pak? Oh Surabaya, area Surabaya ya. Pantas dari tadi aktif beliau ya. Orang Surabaya tuh gesit. Ada yang dari Sumatera Barat? Uni-uni udah. Masya Allah. Udah. Suku boleh beda, profesi boleh beda, tapi ternyata tujuan hidupnya sama. The ultimate purpose of humanity, tujuan paling tinggi dari kehidupan manusia adalah get the happiness, mendapatkan kebahagiaan. Jangankan orang yang waras seperti kita semua, orang gila aja kalau ditanya, orang gila pengen nggak bahagia? Jawabannya apa? Jawabannya nggak tahu, pinter Pak. Padahal saya nungguin ada yang jawab Pak. Ternyata ayah bunda, semua orang pengen bahagia. Coba saya izin bertanya nih. Karena saya jarang banget ngisi tausiah di hadapan para eyang-eyang. Biasanya eyang-eyang itu udah tingkat acceptance-nya udah bagus gitu. Udah, dia mau apa lagi gitu. Tapi saya tetap pengen nanya. Coba yang pengen hidup bahagia boleh angkat tangan. Yang pengen hidup bahagia boleh angkat tangan. Berarti yang angkat tangan belum bahagia ya. Mungkin pertanyaannya saya ralat ya. Pertanyaannya saya ralat. Yang pengen yang hidupnya sudah bahagia dan ingin jauh lebih bahagia. Nah, baru ya. Tapi biasanya yang asli yang pertama. Kawan-kawan, menarik pembahasan tentang kebahagiaan. Maka silakan buka materinya yang sudah dikirim oleh panitia di grup. Kalau memang sempat dibuka. Tapi kalau tidak sempat, ya nggak apa-apa. Cukup dengarkan saja. Saya sudah kirim ke panitia dan kata panitia sudah kirim ke grup SMA 6 angkatan 9. Ada angkatan ayah bunda yang sudah mendahului wafat? Oh, ada 90 yang meninggal. Berarti tinggal nunggu antrian ya. Tapi meninggal nggak mesti melihat usia ya bunda ya. Belum tentu saya masih muda, bisa jadi saya terakhiran, Anda duluan bisa. Atau Anda duluan saya terakhiran juga sama. Oke. Atau saya duluan Anda lebih dulu juga bisa. Terserah Tapi ada aja. Ada nggak yang anaknya meninggal duluan ya? Ada. Berarti tidak menentukan wafat tidaknya seseorang berdasarkan usia. Tapi saya pernah mengisi pembinaan di komunitas pensiun. Ternyata usia bertambah tidak menentukan ketenangan. Ada namanya power syndrome. Ini satu sindrom yang paling banyak mengenai teman-teman pensiunan. Yang dulu biasanya punya power, setelah pensiun hilang power. Sehingga mudah tersinggung. Dampaknya biasanya ke anak-anak. Mudah tersinggung, mudah sakit hati. Anaknya nggak nelpon sehari aja tersinggung. Dan ini banyak diidap oleh kawan-kawan usia 60 tahun ke atas. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng kita bahas bagaimana agar bisa lapang dada untuk hidup lebih bahagia.
Pembahasan pengajian kita merujuk ke kisahnya seorang nabi. Ada 25 nabi yang namanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi ternyata dari 25 nabi yang ada, ayah bunda tahu nggak nabi siapa yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran dan banyak dikisahkan? Nabi Is, Nabi Yah, Nabi Muhammad, sebenarnya ikut-ikut. Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ayah bunda paling banyak yang diceritakan oleh Allah di Quran adalah kisah Nabi. Bahkan bukan kisah Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad, tapi kisah yang paling banyak diangkat justru kisah Nabi Musa. Kenapa? Karena begini, Nabi Muhammad itu tidak bisa dicontoh oleh semua kalangan secara figur. Secara syariat bisa kita contoh. Tapi secara figur, nggak semua kalangan bisa mencontoh. Kenapa? Beliau punya privilege. Nabi Muhammad itu terlahir dari kalangan bangsawan Quraisy. Sebaik-baiknya Quraisy. Kakeknya pemegang kunci Ka'bah. Bapaknya anak kesayangan kakeknya. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, diagung-agungkan. Dan tidak semua manusia, umatnya Nabi Muhammad punya privilege itu. Sedangkan Nabi Musa bisa dicontoh semua kalangan. Nabi Musa terlahir, bahkan Nabi Musa lebih rendah, lebih minus daripada kehidupan kebanyakan orang hari. Di sini ada yang pas lahir dibuang ke sungai. Oh iya, namanya Pak Musa. Cuman nggak dibuang di sungai kan namanya? Ya antara enggak sama nggak tahu ya. Nabi Musa dari lahir sudah dibuang. Dikejar-kejar dan jadi musuh utama seorang penguasa. Ya, saya nggak ngalamin zaman Soeharto. Ayah bunda kan ngalamin ya. Kayak apa di zaman Pak Soeharto, walaupun dengan segala plus minusnya. Itu belum ada apa-apanya dibanding zaman Fir'aun. Kayak apa? Saya masih ingat cerita guru-guru saya tuh kalau ada yang kritis tiba-tiba hilang begitu. Tapi Fir'aun lebih kejam. Ketika ada laki-laki yang terlahir langsung ditusuk pakai tombak. Saking Fir'aun khawatir orang-orang Bani Israel punya keturunan banyak merebut kekuasaan Fir'aun. Setelah dewasa, Nabi Musa menjadi buronan. Gara-gara ada orang Mesir, penduduk asli Fir'aun itu orang Mesir Al-Kiptiyah, marganya Kiptiyah. Sedangkan orang Nabi Musa itu orang Ibrani. Dia pendatang. Nabi Musa melihat ada orang Ibrani dengan orang Mesir bertikai. Niatnya mau melerai. Tapi saking kuatnya tenaga Musa, gak sengaja ketonjok mati. Jadi alias fikal gak ada apa-apanya. Saking kuatnya tenaga Nabi Musa, mau melerai, ketonjok, kesikut lah bahasanya. Kena elbow gitu ya, langsung tepar, TKO. Dan yang dibunuh orang Mesir. Orangnya Fir'aun. Maka seketika Musa menjadi buronan. Dia lari jaraknya 520 km ke Madian, utara Mesir. Jalan kaki. Segitu kuatnya Nabi. Sampai kemudian dia nyampe di Madian, bertemu dengan wanita yang sedang mencari air. Gak tega melihat wanita itu mencari air sendirian, dia angkutin air, dia bawain. Singkat cerita, dia menikah dengan orang Madian. Dan Nabi Musa itu hidupnya numpang. Dua kali dia numpang. Waktu kecil numpang di Fir'aun. Waktu besar numpang di mertuanya. Siapa mertuanya Nabi Musa? Masya Allah, memang alumni SMA 6 tahun 79 itu rendah hati dan tidak sombong. Saya tanya semuanya diem, yang jawab cuma satu orang. Memang rendah hati sama nggak ngerti itu beda tipis. Beda tipis. Betul. Nabi Syuaib. Musa, menurut Anda masuk surga atau masuk neraka? Jawab jamaah. Yang yakin. Nabi Musa surga atau neraka?
surga. Ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini semua nabi masuk. Nggak ada nabi yang masuk neraka. Dan nabi hidupnya numpang di mertua. Nabi Musa numpang di siapa? Di mertua. Tapi tetap masuk surga. Jadi kalau Anda numpang di mertua, jangan malu. Kalau kenalan sama orang, perkenalkan pengikut Nabi. Artinya numpang di mertua itu nggak aib. Betul tidak? Yang aib itu ketika mencuri harta negara, membeli rumah untuk pribadi. Itu yang aib. Bahkan seringkali orang yang numpang di mertua badannya lebih bagus. Jarang yang buncit. Kenapa? Makanya terbatas. Mau nambah malu. Betul tidak? Iya, rata-rata orang-orang buncit biasanya udah pisah sama rumah mertua. Karena makannya bebas. Dan rata-rata orang-orang yang tinggal di mertua badannya lebih sehat karena mandinya selalu sebelum subuh. Kenapa? Karena kalau habis subuh orang sudah pada bangun. Oleh karena itu, jangan pernah malu melakukan sesuatu walaupun menurut manusia itu hina, selama di hadapan Allah tidak hina, termasuk numpang di mertua. Karena Nabi Musa juga masuk surga. Berarti kalau ingin masuk surga, nggak begitu, Pak. Kok begitu kesimpulannya? Kalau ingin masuk surga, harus lapang dada. Kalaupun Allah belum izinkan punya rumah, yang numpang di mertua tidak apa. Dan mari kita belajar dari doanya Nabi Musa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan doanya keren banget. Saya anjurkan Anda hafal dan ajari anak-anak Anda. Karena di kehidupan global 2020 ke atas ini, tidak ada yang statis, semuanya bergerak. Semuanya dinamis, bahkan para entrepreneur tidak bisa invest besar-besaran karena begitu dinamisnya kehidupan sekarang. Nggak ada yang pasti lah bahasanya. Saya beberapa kali datang ke Bali, di tahun 2019, tahun 2020, banyak hotel Bali tertulis dijual. Kenapa? COVID 2 tahun membuat pengusaha-pengusaha perhotelan di Bali bangkrut. Sampai banyak hotel sekarang ganti nama karena diakuisisi. Padahal salah satu bidang usaha yang modalnya paling besar perhotelan. Asetnya miliar. Itu aja kolab gara-gara satu makhluk yang Allah kirim yang tak kasat mata. Nggak pernah terduga, tidak pernah terbahas di meeting di perusahaan manapun, Pak. Dan tidak pernah ada mitigasi untuk itu. Namanya corona. Apa namanya? Anda tahu kenapa disebut corona? Karena laki-laki, kalau perempuan Ciona. Enggak ya, corona nama virus. 2 tahun Indonesia luluh lantah. Banyak pengusaha yang modalnya miliaran kok. Itu artinya mudah bagi Allah mengambil semua harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun dalam waktu sekejap mata. Sebaliknya, di masa pandemi ada pengusaha yang melonjak. Yang tadinya middle jadi up, yang tadinya pengusaha menengah jadi pengusaha paling kaya. Anda tahu usaha apa? Bidang alkes, alat kesehatan. Kaya raya juga. Kenapa? Masker bisa 300 kali lipat untungnya. Betul? Ya semuanya. Tabung oksigen. Bahkan pernah ada satu kondisi di mana tabung oksigen itu nggak ada harganya. Artinya siapa yang ada berani jual berapa. Karena taruhannya sampai ada yang dapat satu tabungnya 10 juta. Itu membuktikan bahwa mudah bagi Allah membolak-balikkan kehidupan manusia. Yang sakit jadi sehat bisa, yang sehat tiba-tiba sakit juga ada. Saya sering mengantarkan jamaah bolak-balik ke Baitullah. Pas berangkat anaknya dorong orang tuanya di kursi roda. Pas pulang dibalik. Orang tuanya sehat, anaknya di kursi. Banyak kejadian itu di musim haji. Yang dirawat sehat, yang nungguin orang dirawat meninggal. Artinya begitu dinamisnya kehidupan manusia, maka satu hal, berarti kesimpulannya apa? Tidak ada yang paling kita butuhkan dalam hidup kita yang tidak ada kejelasan ini,
kecuali pertolongan Allah. Sepakat? Butuh pertolongan Allah tidak? Butuh. Bisa nggak Allah hentikan detak jantung kita? Begini. Bisa nggak? Bisa. Namanya henti jantung. Penyumbatan pembuluh jantung pasang. Macam-macam. Penyakit zaman dulu sama zaman sekarang lebih banyak mana variannya? Dulu apa sekarang? Sekarang. Dan namanya keren-keren ya Bu ya. Insomnia, panggilannya Nia. Ada yang namanya Bu Nia ya? Tahu insomnia jangan? Salah satu penyakit yang lagi ngetren di Jabodetabek dialami oleh generasi 40 ke bawah. Insomnia. Bukan Pak. Insomnia. Gangguan tidur. Insomnianya itu gejala dari anxiety disorder. Lebih tepatnya generalized anxiety disorder. Itu salah satu efeknya membuat orang susah tidur. Dia harus minum obat tiap malam buat bisa tidur. Padahal kamarnya AC, kasurnya susah tidur. Ada tukang becak ngaringkuk, tahu ngaringkuk? Dengan alas trali becaknya di bawah lampu merah. Saya mau naik becak ke stasiun, dibangunin, nggak bangun-bangun gara-gara terlalu nyenyak dalam tidur. Itulah kemahaadilan Allah. Kasur empuk bisa dibeli, tidur nyenyak nggak bisa dibeli. Makanan mahal bisa dibeli, nikmatnya makan nggak bisa dibeli. Oleh karena itu, saya ulangi, tidak ada yang kita paling butuhkan melebihi pertolongan Allah yang bisa menjamin kehidupan kita. Maka jangan pernah lepas dari meminta. Rasul bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata terbaiknya orang beriman. Karena hanya Allah yang bisa menjamin kehidupan kita baik-baik saja sampai akhir. Dan ternyata Nabi Musa mendawamkan sebuah doa yang membuat Nabi Musa yang tadinya terpuruk, kan happy ending kan Nabi Musa? Happy ending. Jadi penguasa Mesir kan? Dari yang bukan siapa-siapa menjadi penguasa Mesir. Salah satu rahasianya beliau punya doa. Doa yang membolak-balikan kehidupan beliau dari titik naudin minus sampai plus. Dari buronan menjadi penguasa. Apa doanya? Doanya ada di surat Thaha. Surat 20 ayat 25 sampai 27. Surat apa jemaah? Surat Thaha, surat 20 ayat 25 sampai 27. Ini doanya familiar banget. Doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa dulu. Amalannya Nabi Musa. Dari semenjak dikejar-kejar Fir'aun sampai Fir'aun dikalahkan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan dan jadi pemenang di Mesir. Rabbi shrah li sadri. Artinya apa? Ya Allah, lapangkan dadaku untuk wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Lihat urutannya. Yang Nabi Musa minta mudah urusan dulu apa lapang dada dulu? Lapang dada dulu apa mudah urusan dulu? Lapang dada dulu ternyata. Orang kalau lagi lapang, urusan gampang. Sebaliknya orang kalau lagi sempit dadanya, lagi emosi, lagi marah, lagi nggak enak hati, nyari barang ketemu nggak? Anda pernah nyari barang dalam keadaan lagi gedek, Bu? Ketemu nggak barangnya? Maka siapa yang hatinya sempit, urusannya jadi serba sulit. Biasanya orangnya pelit, sering sembelit. Apapun yang dimakan terasa pahit. Coba cari lagi yang edit, Pak. Bapak ini lucu nih, Pak. Gak punya silit katanya. Tapi ya semuanya ngerti, Pak. Hanya orang Jawa yang ngerti. Mungkin bisa terjadi ya. Mungkin karena keseringan duduk ya, Pak ya. Tapi siapa yang hatinya lapang, bawaannya lagi seneng. Nyari barang, gampang. Biasanya banyak, hidupnya seneng. Apa lagi, Pak? Masa palanya sih, Pak? Jadi ternyata lapang dada adalah kunci hidup.
Orang kalau dadanya lapang, mudah senang. Maka pertanyaannya, doa Nabi Musa apa tadi? Robbi shrahli sodri wa yassirli amri. Cukup dua aja, Pak. Karena yang ketiga itu khusus untuk Nabi Musa yang memang lisannya tidak fasih. Bagi kita dua aja. Robbi shrahli sodri wa yassirli. Apa artinya? Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan. Bagaimana agar bisa memiliki hati yang lapang? Ada 5 kunci, sebagaimana materi yang ayah bunda pegang ya. 5 kunci agar memiliki hati yang lapang. Ada nggak potensi kejadian membuat hati kita sempit? Banyak ya. Kejadian yang tidak terduga. Kita lagi naik motor atau mobil benar-benar tiba-tiba disenggol. Kan kita nggak salah apa-apa ya. Dada menjadi sempit. Maka kita harus paham ayah bunda ada 2 hal. Ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Istilahnya dikotomi kendali. Semakin kita bijaksana memilah antara dua ini, semakin mudah kita bersikap lapang dada. Contoh, ayah bunda, pernah nggak diomongin orang yang omongannya tuh nggak enak dan bikin sakit hati? Pernah? Sering gitu. Hati-hati Pak. Hati-hati Bu. Hati-hati ibu-ibu. Karena kebanyakan penghuni neraka laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan tahu nggak kenapa sebabnya? Salah satunya apa? Lisan. Padahal harusnya perempuan tuh paling banyak di surga. Kenapa? Yang paling rajin tahajud siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Buktinya kalau punya anak aja, kalau punya dulu zamannya punya bayi, kan biasanya begadang ya. Kalau bayinya begadang bangun tengah malam, yang pertama bangun suami apa istri? Suami bangunin istri. Yang pertama bangun suami dulu, bangunin istri. Bobo bangun. Tapi ternyata yang paling banyak mengerjakan ibadah itu perempuan, Pak. Cek majelis taklim ini aja yang paling banyak hadir ibu-ibu. Dimanapun saya isi pengajian atau seminar keagamaan, selalu mayoritas yang datang perempuan. Urusan infak, siapa yang paling loyal? Perempuan. Jadi secara ibadah zahir, ibadah yang nampak, perempuan lebih hebat dibanding laki-laki. Tapi kenapa perempuan justru paling banyak masuk neraka? Karena perempuan lalai dalam membina hati. Dia rajin ngajinya, tapi dengkinya juga nggak hilang. Tetangganya beli kulkas, dia yang panas dingin. Tetangganya beli Hellfire, tetangganya bawahan suaminya. Yang itu kan bawahan kamu masih Innova, dia Hellfire. Panas. Dan itu kebanyakan dihidap oleh perempuan, tidak oleh laki-laki. Laki-laki hidupnya. Betul tidak, Pak? Kita meja geng aja, mungkin dia punya warisan, kan selesai kan. Penghasilan di luar pekerjaan, perempuan tidak terima. Salah satu penyebab yang lain dari kenapa perempuan paling banyak masuk neraka adalah tidak menjaga lisan. Bahkan di pengajian ada nggak orang gibah? Saya tanya ada, jawabannya Pak, banyak. Tapi tidak di sini, pengajian di sana. Pak, cukup Bu, kita manusia yang bisa salah. Nabi Adam aja Nabi, doanya apa? Robbana dzolamna. Kalau udah salah lebih baik nggak? Iya Ustaz, saya ngaku sering gibah. Semoga Allah ampuni. Itu lebih Allah sukai. Kenapa? Allah lebih cinta hamba yang penuh dosa dan merasa hina dibanding hamba yang merasa mulia dengan ibadah-ibadah. Harus digarisbawahi Pak. Allah, ini bisa jadi quote nih, buat status WA bagus. Allah lebih mencintai hamba yang merasa hina dengan dosa-dosanya dibanding hamba yang merasa mulia dengan amal ibadah. Iblis diusir dari surga itu bukan karena maksiatnya banyak. Iblis itu dulu beribadah kepada Allah beratus-ratus tahun. Tahu nggak iblis masuk diusir dari surga gara-gara apa? Gara-gara merasa lebih baik dibanding orang lain. Hati-hati. Saya lihat dari wajah-wajahnya banyak yang aktif di majelis taklim. Karena saya pernah ngisi majelis taklim yang lain, wajahnya ini juga. Ya. Atau memang orang yang sama, atau memang orang tua kelihatan sama-sama. Ngaruh.
Tapi beberapa jamaah ada yang beberapa kali ketemu, saya mulai hafal wajah. Berarti memang aktivis pengajian kan? Nah, penyakitnya orang yang aktif pengajian tuh perasaan lebih baik, dan itu harus dijaga betul. Itulah kenapa setiap kita mendengar azan, kita disunahkan menjawab kumandang azan. Betul tidak? Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab. Semua jawabannya sama, tapi ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab tuh apa? La haula wala quwwata illa billah. Diingat-ingat, dipahami, diamalkan. Kita harus ingat kita bisa ibadah karena pertolongan Allah, bukan karena kita yang soleh-soleha banget, enggak. Kita terlihat soleh karena Allah nutupi aib-aib kita aja, betul tidak? Kalau Allah ungkap semua aib, seandainya dosa mengeluarkan aroma busuk dari tubuh kita, nggak ada yang mau duduk di samping kita. Allah maha baik aja nutupin aib-aib kita. Saya nih, hafal Quran. Orang bilang, Ustadz, penceramah punya dosa nggak? Jawab, punya dosa nggak? Jawab, punya dosa nggak? Apalagi Anda? Banyak ngomong ya? Maka kamilah para penceramah yang berpotensi paling banyak dosanya. Tapi insya Allah paling banyak juga pahala. Tapi para ulama mengatakan, jadilah orang yang tawadu. Melihat orang yang lebih tua, merasa bahwa kita tidak lebih mulia dibanding mereka karena usia mereka lebih tua, berarti ibadah mereka lebih dulu dibanding kita. Melihat orang yang lebih muda, kita merasa bahwa kita tidak lebih mulia dibanding mereka karena usia mereka lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Selalulah melihat orang lain lebih baik dibanding diri kita, agar kita tidak punya perasaan lebih baik dibanding orang. Ada kisah jemaah, seorang oknum kiai dengan seorang preman. Ini dikisahkan di sebuah kitab. Ternyata preman ini bisa lebih mulia dibanding kiai. Dan ini cerita membuat saya belajar. Seorang kiai berjalan, tiba-tiba tidak sengaja berpapasan dengan preman, bertatok penuh. Preman ini jalannya agak memperlambat supaya tidak sejajar dengan kiai. Kiai ini mempercepat langkah agar tidak sejajar dengan preman. Jadi si preman melambat supaya tidak sejajar dengan kiai. Kenapa dia tidak mau sejajar dengan kiai? Karena dia merasa hina dan tidak pantas sejajar dengan kiai. Kiai tadi jalannya agak cepat supaya duluan dia jalan, karena ternyata dalam hatinya ada perasaan bahwa dia nggak pantas sejajar dengan preman karena dia lebih mulia. Dan seketika itu di hadapan Allah preman itu lebih mulia dibanding kiai. Kenapa? Tadi kalimatnya, Allah lebih mencintai hamba yang merasa hina dengan dosa-dosanya dibanding orang yang merasa mulia dengan amal ibadah. Tentu kita semua bisa tergelincir dalam hal ini, maka mari kita sering mengucapkan kalimat hauqalah namanya. Kalimat apa namanya? Hauqalah. Kalimat hauqalah itu tadi la haula wala. Jadi kalimat-kalimat bahasa Arab itu ada namanya. Contoh basmalah, bunyinya gimana? Jadi kalau ada MC bilang begini, mari kita mulai acara kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Lah dia duluan. Makanya kalau mau bilang begitu, mari kita mulai acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3, nah baru bisa bareng. Karena setiap lafaz ada namanya. Tahlil, apa bunyinya? La ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tasbih, subhanallah. Istirja, itu istighfar. Istirja, masya Allah, rendah hati lagi ya, tidak song. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu namanya? Istirja. Apa? Istirja itu kalimat mengembalikan segalanya kepada. Kalimat hauqalah, apa hauqalah? Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ngaji di zaman sekarang enak luar biasa. Dulu di zaman Nabi, pengajian dimulai di rumah seorang pemuda namanya Al-Aqram bil Abil Aqram di Mekah jemaah. Di mana kalau ada orang yang ketahuan ngaji, dua kemungkinannya, kalau tidak disiksa dibunuh. Sekarang orang ngaji ada yang mengancam anak dibunuh.
Orang ngaji sekarang, ustadznya tidak bersandar, jamaahnya bersandar. Masya Allah. Sambil bersandar, sambil selonjoran. Masya Allah. Sambil minum kopi. Masya Allah. Dengan pengajian senyaman ini, kita masih belum sempat juga ngaji. Mau seperti apa lagi kita diundang. Betul tidak? Sekarang repot nyetir mobil, tinggal pesan aplikasi. Macam-macam, betul tidak? Ada Maxim, ada Gojek, ada Gokar. Bahkan sekelas mobil Alphard yang mewah bisa kita sewa tidak? Bisa. Sekarang Alphard jadi taksi di bandara, betul? Dari Jakarta sampai sini sekitar 4 juta. Bisa naik tanpa bayar, Pak. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan mengucap Alhamdulillah. Semoga semua hidangan ini membawa berkah untuk yang menghidangkan. Amin. Ini kopi ya? Maka langsung aja kita bahas 5 kunci agar setiap kejadian bisa kita sikapi lapang dada. Tapi sebelum saya ajarkan 5 kunci ini, saya ajarkan teori psikologi untuk bisa tidak berlebihan menyikapi kejadian yang tidak mengenakan. Ada nggak potensi? Ada nggak kehidupan kita ke depan? Ada nggak potensi kejadian yang tidak membuat kita nyaman? Ada nggak? Ada atau banyak? Banyak. Dan bertambahnya usia itu bertambah sensitif. Iya. Iya. Tapi jawaban Allah di Quran ada Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan manusia tidak mungkin lepas dari masa. Kapan kita tidak punya masalah? Selesai kita kehidupan di dunia. Jadi kalau udah meninggal baru, jadi gimana? Pengen nggak punya masalah atau pengen punya masalah? Biasa-biasa aja sesuai dengan apa yang Allah beri. Allah berikan kita terima. Allah nggak berikan kita ngamin. Nah itulah kehidupan manusia. Nggak diminta datang san. Nikmat mana lagi yang harus kita Kawan-kawan, ada 5 kunci yang bisa kita jadikan sebagai heart set. Saya sebut heart set. Settingan hati atau juga bisa disebut dengan mindset, settingan pikiran untuk menghadapi kejadian yang tidak nyaman. Kalau ada kejadian tidak nyaman, gunakan 5 ini untuk mengurai perasaan yang tidak nyaman menjadi lapang dada. Yang pertama, yakini bahwa semua kejadian yang terjadi menimpa kita terjadi atas izin Allah. Ini kopi gula aren nyampe ke kita, terjadi atas izin Allah nggak? Imam Ghazali pernah berkata, "What belong to you, it simply find you." Begitu dalam bahasa Inggris. Artinya dilarang merokok. Apa-apa yang Allah ciptakan untukmu pasti menemukan jalannya menemuimu. Imam Ghazali pernah berkata, jika memang itu untukmu, walaupun dipisahkan 2 gunung akan tetap bertemu. Saya pernah naik pesawat dari Jakarta ke Jeddah. Perjalanan umrah menemani jamaah. Saya lupa di ketinggian 30.000 kaki atau berapa. Tapi ketika safety belt udah boleh dicopot, dalam keadaan sadar, tidak bermimpi jamaah, sadar. Saya melihat ada ayam ngikutin pesawat saya. Percaya nggak? Di atas 30.000, di atas ketinggian 30.000 kaki, ada ayam ngikutin pesawat saya. Gak mimpi, ayam, Pak. Ayam tuh ayam, chicken. Tapi ayam bakar, jamaah. Iya, ayam bakar menu makan malam. Gitu. Oh, yang Anda bayangkan ayam mengepak sayap gitu. Aduh. Ayam apa? Tapi bukan itu pelajarannya. Saya menaiki waktu itu Saudi Airlines, tapi karena itu dicatat untuk jamaah ke Baitullah, sehingga semua hidangannya Indonesian food. Dan ketika saya makan, ini ayam Lamongan banget. Bumbunya bumbu Lamongan. Padahal saya sudah meninggalkan Lamongan begitu jauh, kalau memang ini ayam untukku sampai ke perutku. Tapi Anda pernah nggak? Itu makanan sudah 1 senti di bibir tumpah, pernah? Begitu kata Imam Ghazali. Walaupun sesuatu itu sudah dekat, sedekat 2 bibir, kalau memang bukan untukmu tidak akan sampai.
Makanya jangan pernah rebutan dengan cara yang tidak hak. Ini gak minta nyampe sendiri, betul Pak? Ini rezeki kita bukan? Belum tentu. Ya, pas mau ke toilet kesenggol tumpah aja. Maka kapan kita tahu rezeki? Kalau sudah sampai. Makanya pastikan itu rezeki, segera minum. Jadi yang pertama apa? Yakini semua yang terjadi atas izin. Jadi kalau ada kejadian nih, menimpa kita nggak enak, ingat ini. Oke, ini terjadi atas izin Allah. Gak usah sibuk nyalain orang. Kenapa? Tanpa orang itu pun akan terjadi juga lewat orang lain. Itu aja. Beda orang aja. Boleh ikhtiar, tapi gak usah flag victim lah. Gak usah selalu merasa jadi korban. Dalilnya surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Anda boleh catat. Ini perlu waktu 5 menit untuk merilis. Jadi kalau ada kejadian tidak enak, 5 ini diingat-ingat. Nanti emosi kita rilis. Yang pertama apa, ulangi coba? Yakini apa? Semua yang terjadi atas izin. Yang kedua, yakini bahwa semua yang Allah izinkan pasti yang terbaik untuk kita. Dalilnya Al-Baqarah 216. Bisa jadi kata Allah, apa yang kalian benci itu baik untukmu. Bisa jadi apa yang kalian sukai justru itu buruk untukmu. Anda usianya sudah 60 tahun, pasti banyak kejadian yang dulu kita sesali, sekarang kita syukuri, betul? Banyak. Dengar, tiba-tiba ada ibu-ibu dengar mantannya di penjara gara-gara KDRT. Alhamdulillah. Dulu saya sempat patah hati. Nangis saya Ustaz. 2 minggu berturut-turut gara-gara apa? Gara-gara dia nikahin wanita lah. Setelah berjalannya waktu Allah ungkap hikmah. Betul tidak? Maka yakini setiap kejadian pasti ada hikmah di balik itu. Yakini kalau sudah terjadi pasti yang apapun, istri cerewet, yang terbaik gak? Pak, istri cerewet, ngomel, terbaik gak? Terbaik apa baiknya? Satu, istri yang sedang marah sama suami, yang pertama jadi mandiri. Betul nggak Pak? Angkat galon bisa nggak? Bisa. Pasang tabung gas? Bisa. Itu manfaatnya istri lagi marah. Perempuan kalau lagi marah jadi Wonder Woman. Suaminya nawarin bantuan, mau diangkatin, nggak usah. Tapi ketika damai, bukain botol aku aja minta dibukain. Satu, apa manfaat perempuan yang lagi marah sama suaminya? Yang kedua, anggaran belanja menurun drastis. Cek Pak, karena perempuan banyak mintanya justru saat tidak marah. Ketika dia marah, dia gengsi untuk minta kepada suami. Betul Pak? 3, istri marah membuat Anda bebas main futsal. Gak ada yang nyariin. Betul tidak Pak? Artinya, kawan-kawan, setiap kejadian yang tidak nyaman selalu ada sisi positif yang bisa kita syukuri begitu. Kenapa? Karena setiap kejadian itu selalu ada 2 sisi, negatif dan positif. Gak ada yang positif semua, gak ada yang negatif semua. Contoh, suami dapat proyek di luar kota, tendernya miliaran tapi jarang pulang. Ada positifnya nggak? Ada positifnya, banyak duit. Negatifnya apa? Laki-laki nih Pak, ujiannya bukan saat miskin, tapi saat kaya. Laki-laki macam-macam, tapi di sini insya Allah nggak ada di sini. Di sini mah satu macam aja. Di sini mah nggak ada yang macam Di sini mah satu Mana yang lebih membuat Anda gelisah Bapak-bapak? Istri diam apa istri ngomel? Ya dua-duanya menggelisahkan. Tapi ternyata dalam teori psikologi laki-laki lebih gelisah ketika istrinya diem. Berarti tingkat marahnya udah dalam banget. Makanya kalau istri masih ngomel, berarti dia masih sayang. Tapi kalau istri sudah diem 1000 bahasa, berarti lukanya terlalu dalam. Betul loh? Jadi perempuan itu kalau lagi ngomel, berarti dia masih baik-baik aja. Tapi kalau istri udah diem, berarti dia sudah tidak baik. Makanya silent treatment itu solusi terakhir dari sebuah konflik.
Kalau konflik rumah tangga sudah pakai silent treatment, berarti dia udah nggak bisa ngomong lagi. Karena apa? Karena dia merasa omongannya udah nggak berguna. Makanya kalau perempuan masih cerewet, bersyukurlah. Berarti dia masih cinta. Kenapa? Karena perempuan hanya cerewet kepada orang yang dia cintai. Betul tidak? Anda pernah cerewet sama security nggak? Karena nggak cinta. Jadi cerewet tanda apa? Jadi mulai sekarang Pak, kalau istri Anda ngomel-ngomel, yang Anda dengar, I love you, I love you. Itu ekspresi. Dua tadi? Yakini semua yang terjadi pasti yang ada 5 ya. Yuk tuntaskan. Kopinya mulai adem. 3, yakini bahwa semua kejadian sudah terukur. Sudah terapa? Saya misalnya punya anak 2. Usia anak pertama 17 tahun, anak kedua usia 3 tahun. Anak pertama usia berapa? 17. Usia anak kedua 3 tahun. Saya beli beras 5 kilo pakai motor. Terus saya mau pindahin dari motor ke dapur. Kira-kira anak mana yang saya mintain tolong buat pindahin itu beras? Anak 17 tahun apa 3 tahun? Kenapa nggak anak 3 tahun aja? Kenapa yang 17 tahun? Kalau Anda aja manusia biasa bisa ngukur mana yang kuat, mana yang tidak kuat, apalagi Allah. Allah tentu ngasih beban, udah dipikir dulu sama Allah yang Maha Tahu, ini hamba kuat, ini hamba nggak kuat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kecuali Allah sudah tahu dia mampu. Jadi jangan pernah bertanya begini. Setiap ada musibah, pertanyaannya, why me ya Allah, why me? Kenapa harus aku ya Allah? Allah jawab, why not? Aku Tuhannya kok terserah. Kok Anda yang ngatur? Betul tidak? Makanya siapa yang kalau dapat masalah pertanyaannya masih why me, dia tidak akan rilis. Dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Makanya sebelum tindakan operasi besar, biasanya dokter spesialis sudah merekom untuk datang ke psikiater. Untuk apa? Accept, nerima dulu. Orang yang sudah nerima penyakitnya lebih mudah diobati dibanding orang yang masih denial. Saya nggak kanker. Orang udah stadium 4 nggak kanker gimana? Terima, oke saya kanker, saya cancer. Udah, kita tidak suka tapi sudah ada. Terima. Supaya apa? Supaya bisa lebih bahagia. Gimana cara nerimanya? 1, yakini itu terjadi atas izin Allah. 2, yakini itu yang 3, kenapa harus aku? Karena Allah tahu kita yang mampu. Gitu Pak. Saya tuh setiap ngulang materi ini jadi mudah bahagia. Saya kemarin beli durian Pak. Beli durian di sekitar sini ada durian. Banyak. Kok nggak ada ya? Ada. Saya kemarin beli durian saya lupa di mana ya? Di Labuan Bajo, Pak. Saya baru pulang dari Labuan Bajo. Saya ngisi pengajian di Masjid Agung Labuan Bajo depan Hotel Memora. Hotel yang digunakan G20 Pak Jokowi kemarin. Enggak, saya ngisi pengajian, Pak. Tapi, Pak, qadarullah saya milih daging durian yang jelek, Pak. Jadi, karena nggak musim gitu ya. Karena kan pantai ya. Pantai itu kan bukan daerah tempat durian tumbuh. Karena nggak musim, sedapat-dapatnya pinggir jalan dibeli. Buru-buru dibawa ke rumah panitia, dibuka. Itu durian hambar semua, setengah mentah. Panitianya bilang, Ustadz maaf ya, gue usah minta maaf. Harusnya kita bersyukur. Kenapa? 1, kita beli ini terjadi atas izin. 2, ini pasti yang terbaik. 3, kenapa dari sekian banyak pembeli kita yang dapat yang hambar? Karena Allah tahu kita mampu beli lagi, Pak. Yang lain belum tentu. Kasihan nggak? Pahamnya, Mak? Jadi kasihan nggak kalau ada orang lagi pengen durian banget, duit segitu-gitunya beli terus hambar, kan kasihan. Kita masih bisa beli lagi, Pak. Orang lain belum. Ya. Yang keempat, mulai tidak kondusif, ini efek COVID kayaknya ya. Yakini setiap musibah yang menimpa kita untuk menghapus dosa. Apa yang keempat? Yakini setiap musibah yang menimpa kita untuk menghapus. Coba yang merasa punya dosa angkat tangan. Dosa angkat tangan, Pak, udah kelihatan ya. Berarti harusnya kita paham Allah sayang sama kita.
Karena Allah sayang, Allah kasih musibah untuk mengurangi dosa. Rasul bersabda, tidaklah duri menusuk jari seorang beriman kecuali rasa sakitnya membuat dia menghapus dosa. Kalau sekedar duri aja menghapus dosa, apalagi kalau yang tertusuk hati. Jadi lebih banyak dosa yang jadi pahami, sakit, meriang, demam, sakit gigi, apa sih penyakit 60 tahun ke atas? Encok, pegelinu, macam-macam. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka Allah sayang sama Anda. Biar Anda terkurangi dosa. Karena setiap rasa tidak nyaman yang Allah berikan, selama Anda ridho, Allah hapuskan dosa. Terakhir yang kelima sebagai penutup, yakini bahwa seberat apapun musibah, Allah mampu menolong kita. Dalilnya Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala dulu mampu membelah laut untuk Nabi Musa. Betul? Allah Subhanahu wa taala dulu mampu mendinginkan api untuk Ibrahim. Betul? Maka Allah juga bisa menyelesaikan masalah kita. Allah yang membolak-balikan hati. Biasanya sih masalah orang tua kayak Anda mah masalah idealisme terhadap anak dan cucu. Pengen anak begini tapi masih begini. Paling begitu orang. Maka yang ini Allah yang menggenggam jiwa-jiwa manusia. Dulu ada manusia bernama Umar bin Khattab. Pedangnya sudah keluar dari sarungnya. Siap-siap menggal leher Rasulullah. Saking dia benci sama Rasulullah. Tapi di hari yang sama dia masuk Allah membolak-balikan hati. Kalau Umar yang dulu benci jadi cinta gara-gara doanya Rasulullah, maka terus doakan anak cucu kita karena Allah bisa membolak-balikan hatinya seperti itu. Yang belum sholat jadi sholat, yang belum nurut jadi nurut. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Dan hati-hati, khususnya ibu-ibu, Bu, hati-hati kalau lagi marah jangan mengumpat. Karena ketika seorang ibu marah, setiap kalimatnya jadi doa. Hati-hati. Jadi kalau marah-marahnya marah yang syar'i, contoh, dasar kamu anak pintar sukses orang kaya, begitu marahnya. Karena marah jadi doa. Tapi kalau marahnya dasar anak nakal jinakal, dasar anak nggak tahu diatur, susah diatur. Karena kalimat yang diucapkan oleh orang tua, dia berlipat ganda mustajabnya. Yang pertama, semua kalimat yang muncul dari seorang ibu mustajab. Yang kedua, kalimat yang diucapkan oleh orang terdolimi mustajab. Yang ketiga, diucapkan pada asar lagi. 4 hujan lagi. 5 di perjalanan lagi. Makin mustajab. Maka hati-hati. Apa Pak? Lagi masuk jurang lagi. Makanya kawan-kawan, khususnya ibu-ibu, jaga lisan. Semarah apapun, kalau bisa doakan yang baik, kalau nggak bisa jangan sampai keluar kalimat negatif itu jadi Biasanya selama ini kalau marah yang keluar negatif atau positif? Dasar anak, biasanya sih dia nggak marah sama anaknya, marah sama bapak. Terus tuh anak, giliran pas nakal anaknya siapa? Anak bapaknya. Giliran pas pintar anak siapa? Oh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, dan kita sampai kepada conclusion, kesimpulan. Berarti kawan-kawan, mana yang lebih dahulu kita minta, lapang dada atau mudah urusan? Lapang dada. Belajar di doanya siapa tadi? Nabi Musa, doanya gimana? Rabbi syrah sadri wa yassirli. Ada 5 kunci lapang dada. Yang pertama apa? Masya Allah. Tawadu lagi ya. Yang pertama apa? Yakini semua yang terjadi atas izin Allah. 2, yakini semua yang terjadi pasti yang Yang ketiga, yakini semua sudah terukur. Yang keempat, setiap musibah untuk menghapus dosa. Yang kelima, setiap musibah atau masalah pasti ada jalan. Jadi setiap ada musibah ingat-ingat ini. Pulang dari sini, tiba-tiba mobil bannya bocor. Bilang apa? 1, bannya bocor terjadi atas izin. 2, pasti yang ini yang ntar. 3, kenapa ban mobil kita yang bocor bukan mobil orang lain? Karena Allah tahu kita punya duitnya. 4, kenapa Allah bocorin mobil kita? Untuk menghapus. 5, pasti ada jalan keluar.
Ketika Anda mobilnya bocor, ketemu tukang tambal ban, bahagia nggak? Kalau nggak bocor, ketemu tukang tambal ban, kan biasa aja. Itulah kebahagiaan di balik setiap musibah. Kapan Anda ketemu toilet bahagia? Allah kasih kebelet dulu, Pak. Baru ketemu toilet bilang apa? Pas kebelet, mana ada kita ucapkan alhamdulillah. Jadi seringkali Allah buat hidup kita begitu supaya bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas, karena nampaknya kopi sudah terbagikan semuanya, dan semoga menjadikan kita bertambah lapang dada. Semoga semua alumni SMA 6 angkatan 79 hidupnya bahagia dunia akhirat, sehat walafiat, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, kita punya waktu 15 menit. Boleh. Itu kan kalau kena musibah, kita umumnya bilang innalillahi. Itu untuk tahapan musibah seperti apa diucapkan? Itu misalnya kita dengar teman atau saudara kita masuk rumah sakit, itu musibah. Kalau kita bilang innalillahi, orang sudah mati. Karena sering juga teman-teman saya begitu. Bilang jangan dulu, bilang innalillahi ini masih berobat. Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya bagus. Oke, boleh. Sekaligus gitu loh. Ya, boleh. Seorang istri nggak boleh ngomong sembarangan. Seorang ibu, ya istri itu belum punya jadi seorang istri atau seorang ibu marahi anak tidak boleh sembarangan. Marahi laki pun begitu. Sekarang dibalik, seorang suami marahi istri begitu. Itu karma. Aku jadi suami kita di rumah, kita sana kali lagi nggak? Jadi kali lagi dia nangis. Padahal doa dia. Nah, kan disuruh, boleh doa tadi kan? Ya. Sementara dua pertanyaan dulu ya. Ini dua pun jawabannya bisa panjang. Yang pertama, kalimat innalillahi itu diucapkan kapan? Jadi ibu bapak, ada dua kalimat yang Allah ajarkan untuk menjawab suasana hati kita. Saat suasana hati kita lagi enak, lagi nyaman, semua sesuai dengan harapan, jawabannya alhamdulillah. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Tapi kalau suasana hati lagi tidak nyaman, lagi sedang gelisah, ada musibah, jawabannya innalillah. Jadi innalillah itu bukan untuk orang yang meninggal saja, tapi untuk segala hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ternyata sumber ketidaknyamanan kita, misalnya mobil hilang, sedih nggak? Tapi yang hilang mobil PRT. Sedih nggak? Sedih, tapi nggak terlampau sedih kan? Kenapa? Kan sama-sama mobil yang hilang. Kenapa pas mobil yang kita pakai hilang kita sedih banget? Kalau mobil PRT yang hilang kita nggak sedih banget. Jawabannya karena mobil yang hilang itu mobil bukan milik kita. Maka sumber penderitaan adalah merasa memiliki kita. Itulah kenapa kalimat innalillah itu artinya innalillah, semua milik Allah. Ya, makanya salah satu cara untuk bisa membuat kita agak memaklumi kehilangan barang adalah kalimat itu. Oh iya, semua milik Allah. Ini tinggal nunggu waktu aja antara kita yang ninggalin barang itu atau barang itu yang ninggalin kita. Contoh mobil misalnya, mobilnya nggak hilang, kita yang hilang Pak, meninggal maksudnya. Kan itu aja pilihannya, betul tidak Pak? Jadi tinggal nunggu waktu. Makanya kalimatnya apa? Nah, termasuk orang yang meninggal. Kenapa orang yang meninggal itu diucapkan innalillah? Ya, karena itu milik Allah. Akan kembali kepada supaya kita legowo dan lapang. Jadi nggak benar kalimat innalillah hanya untuk orang yang meninggal. Tapi memang betul orang yang sakit memang nggak cocok diucapkan kalimat innalillah. Karena dia masih bersama kita. Kalimat innalillah itu ketika kita kehilangan. Udah hilang.
Misalnya ada yang sakit, innalillah, kita anggap berarti dia sudah. Walaupun secara umum bisa untuk semua kejadian memang, tapi secara makna kalimat innalillah itu cocok untuk sesuatu yang kita merasa kehilangan. Biar kita nggak merasa kehilangan, kita sadar itu milik Allah. Kalimatnya innalillahi, semua milik Allah, wa inna ilaihi, dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi raji'un. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, tadi istri kan harus jaga lisan kepada suami. Istri kalau marah bilang, sono kawin lagi. Ternyata suaminya beneran kawin lagi. Itu kira-kira gara-gara disuruh istrinya apa memang pengen? Istrinya disuruh tadi. Disuruh judulnya. Ya, dua-dua. Kawan-kawan, kata para ulama, la tasma'u sautal ghadab fa innal ghadab minasyaitan. Jangan dengarkan suara orang yang sedang marah. Karena orang yang sedang marah, kalimat yang keluar dari saya. Jadi orang yang sedang marah kalimatnya nggak diberlakukan. Jadi kalau dia lagi marah nyuruh apa-apa berarti dia bukan nyuruh. Betul? Tapi walaupun istri nggak nyuruh, boleh nggak laki-laki nikah lagi? Boleh. Jadi gak usah pakai istri marah-marah, nyuruh kawin lagi, kawin lagi. Gitu ya. Makanya mungkin pertanyaan beliau untuk membuat ibu-ibu makin menjaga lisan. Biar nggak sembarangan giliran suami, saudara pergi nyariin kan begitu ya Pak ya. Makanya kalau marah lebih baik mendoakan. Bu, kalau lagi marah sama suami lebih baik mendoakan. Doakan semoga cepat-cepat husnul khatimah. Sama juga ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan saya kira cukup karena sudah setengah 12 supaya ada waktu untuk bercengkrama dan mari kita tutup dengan doa bareng-bareng jemaah. Ada beberapa titipan doa khususnya untuk Pak Kotan Pasaman bin Abdul Rahim Pasaman, kemudian Pak Buruk Maningrat warga Kusuma binti Raden Obeh warga Kusuma, kemudian Pak Yanuar Hakim Harahap bin Abdul Hakim Harahap, kemudian Bu Yasmini binti Bais Sultan Sinarso, kemudian Bapak Jenderal Aldiasa bin Rahman Pasaman, kemudian Bu Amanda Melisa Hakim binti Januar Hakim Harahap, kemudian Bu Ria Indriana binti Kotan Pasaman, dan doa untuk almarhumah semua keluarga kita, serta doa keselamatan untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khususan untuk seluruh alumni SMA 6 angkatan 79, semoga Allah limpahkan keberkahan, Allah berikan ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wabil khususan di sahibul bait Bapak Bakir Pasaman yang sudah menyediakan tempat dan hidangan. Kita doakan semoga hidupnya sehat selalu, hartanya berkah berlimpah, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh-solehah, semua hajatnya Allah kabulkan, segala rasa sakitnya Allah angkat. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Ya kemudian nasta'in sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya mujib as-sa'il. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin hamdan syukur. Hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khassatan lana li hudurina, Allahumma ja'alna sihhatan afiyah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna min ahli jannatikal firdaus wa la taj'alna min ahli narika jahannam. Allahumma adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ziyarata baitikal muharram lil hajj wal umrah. Allahumma rzuqna as-siha wal afiyah wassalam wa sa'ada fi darain fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mempersiapkan diri untuk sholat zuhur berjamaah, saya sampaikan sekali lagi, di